Karena kan memang sejauh ini merasa sangat apa ya, belum dekat dengan Al-Quran, belum memahami lebih banyak. Jadi ini tuh kajian kata kunci sangat bermanfaat buat saya Recording in progress. bisa lebih mengenal Al-Quran, lebih dekat dengan Al-Quran, memahami maknanya, artinya, mentadaburinya gitu. Berguna Nah, sekali, insya Allah, Abah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah ya Bun, mudah-mudahan dengan program Kataku ini kita semua jadi bisa lebih kenal lagi tentang Al-Quran ya, lebih dekat lagi dengan Al-Quran dan insya Allah kita bisa selain mentadawurinya ya kita bisa benar-benar mempraktekkan apa yang memang nanti kita dapat gitu ya Bun ya. Ya, betul. Dalam Terima kasih Bunda. Abah, sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nggak yang ingin menyampaikan kira-kira apa sih yang sudah diterima dari manfaat ikut kajian Kataku ini? Mangga silakan. Mungkin bisa raise hand atau open mic-nya. Pak Masnur, mohon izin Pak Masnur. Mungkin Pak Masnur bisa memberikan testimoninya selama mengikuti kajian Kataku ini. Silakan Pak Masnur. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Masnur, Bapak Ibu semua dari Pekanbaru ya. Beliau ini Masya Allah luar biasa ya, istiqomah ikut terus Kataku. Bahkan saking semangatnya kemarin kita kurang tepat tanggal 9 bikinnya, beliau sudah nungguin padahal baru hari ini Pak Masnur ya. Mohon maaf ya Pak Masnur ya, kemarin kita kurang tepat kasih tanggal. Kita pikir tanggal 9 itu hari Sabtu, ternyata hari Jumat. Silakan Pak Masnur, gimana menurut Pak Masnur program Kataku ini Pak Masnur? Baik, pertama sekali saya jatuh cinta dengan Kataku di kegiatan pertama. Masya Jadi Allah, begitu ikut yang pertama kali itu terasa auranya beda gitu. Karena kan kita juga ada beberapa kegiatan Al-Quran tematik ya di beberapa titik. Tapi begitu ikut dengan Ustadz Firman kok lain ya gitu. Bahasanya santai, terus lebih aplikatif. Ya akhirnya dari pertama sampai sekarang belum pernah absen kecuali yang offline. Ada sekali karena jauh ya, karena jauh ya Pak. Karena jauh, harus dari Pekanbaru ke Bandung ya Pak Masnur ya. Nah, tapi alhamdulillah adminnya luar biasa. Begitu nggak ikut, minta dong linknya, langsung dikasih gitu kan. Jadi bisa. Masya Allah. Itu Masya satu, Allah. Pak. Yang kedua, setiap yang disampaikan itu oleh Ustadz Firman itu terus kita ulang lagi gitu. Kita ulang lagi. Oh ternyata dengan melakukan pengulangan itu kita dapatkan hikmah yang luar biasa untuk lebih mencari nih. Oh iya, kalau saya begini ada apa ya di Al-Quran? Kalau saya begini ada apa ya di Al-Quran? Nah tambah lagi kalau nggak ngerti, buka Garputala. Udah ketemu dia. Makanya sampai hari ini rasanya nunggu gitu. Ini hari aja sebetulnya lagi dinas ini, Bah, lagi Masya Allah. jadi aspri sekarang nganterin istri belanja ke pasar. Berarti ini sekarang lokasi di pasar nih Pak? Iya, lagi di jalan. Luar biasa. Pantesan tadi dipanggil-panggil. Biasanya Pak Mastur udah on cam, kemudian latar belakang itu udah pemandangan indah gitu kan. Sekarang enggak on cam, makanya saya panggil. Oh ternyata lagi di pasar ya Allah. Lagi pinggir dulu, kenapa panggil? Ya udah, kita kasih komen dulu. Yang jelas bagi yang lagi ikut pagi ini, jaga waktunya Kataku karena ini luar biasa ya. Ilmunya gratis, tidak berbayar, manfaatnya luar biasa. Mudah-mudahan hikmahnya banyak sekali. Manfaat untuk semua pokoknya. Amin. Itu, Pak, pada satu pertanyaan Pastor, ada nggak sih selama ngikutin kajian Kataku itu yang Pak Mas itu merasa dalam tanda kutip tuh ditampar-tampar gitu loh Pak? Kerasa kayak ditonjok gitu dengan statementnya dari Quran yang disampaikan oleh Ustadz Indra. Kalau bahasanya ditampar ekstrim bahaya. Tapi ada beberapa kali kajian itu saya itu neteskan air mata gitu. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Masya Allah, Masya Jadi Allah. dapat ayat dibahas oleh Ustadz Firman itu saya banget gitu. Masya Allah. Ya. Makanya nunggu. Saya kasih tahu teman-teman binaan, ayo ikut, jaga ini waktunya karena ini luar biasa gitu, manfaat buat kita gitu kan.
Nah, alhamdulillah ini binaan Pekanbaru banyak ini yang ikut. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya Pak gitu Pak. Jadi Masnur, ya, terima kasih banyak Pak Masnur. ya, Mohon izin, mohon maaf ya, jadi mengganggu ya waktunya sambil terus mendengar ya Pak Masnur ya, walaupun siap. sedang ada di pasar ya, Ya, sedang memuliakan istri ya, insya Allah menjadi tambahan pahala jariah buat Pak Masnur. Baik, siap. Bapak Ibu semua, alhamdulillah ini kita sudah bersama Ustadz Indra Firmansyah. Mohon izin, memang hari ini waktunya memang agak terbatas ya. Kita insya Allah sampai jam 8.30 sampai 8.45, karena memang di kami sendiri pun nanti di Yayasan Khairul Zikin hari ini kita ada kajian khusus donatur ya, akan membahas tema tentang sadar dinar dan ilmu waris ya, yang insya Allah nanti kita akan laksanakan dari jam 9.30 sampai jam 3 sore ya. Jadi Bapak Ibu yang hari ini hadir dan masih berkesempatan mengikuti kajian kataku, saya ingatkan nanti jam 9 atau 9.20 sampai dengan 9, dari jam 9 sampai 9.30 itu adalah registrasi ya. Kemudian nanti kita akan lakukan mulai kajiannya dari jam 10 bersama Bunda Dina, dan sebagai founder Dunia Keluarga Ajaib dan pembina Yayasan Khairul Zikin, dan juga nanti ada Ustadz Suryawan yang akan bicara tentang ilmu waris. Ya, ini penting ya Bapak Ibu semua, karena ilmu waris ini salah satu ilmu yang akan hilang terlebih dahulu nanti di akhir zaman, gitu ya. Karena ilmu waris ini adalah sepertiga dari ilmu. Kemudian akan dibawakan oleh Ustadz Suryawan, yang insya Allah beliau adalah konsultan tentang waris dan juga dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid. Ya, jadi insya Allah Bapak Ibu yang ingin nanti donatur yang ingin hadir di acara tersebut, kita ketemu lagi di sana. Baik Bapak Ibu, kita sambung langsung ya. Kebetulan ini sudah Ustadz Indra Firmansyah sudah hadir di Zoom kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih di Jogja nih ya, Ustadz ya? Masih alhamdulillah. Masih. Sampai kapan, Ustadz, di Jogja, Ustadz? Sampai nanti malam. Nanti malam balik ke Bekasi langsung. Langsung balik ke Bekasi. Baik. Jadi Bapak Ibu, hari ini Ustadz Indra Firmansyah akan memberikan kajian dari Yogyakarta, karena beliau sedang ada juga syiar dan dakwah di sana. Untuk mempersingkat waktu, ya saya persilakan kepada Ustadz Indra Firmansyah memberikan kajiannya. Silakan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Jazakallahu khairan Abah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Baik Bapak Ibu, hari ini kita masih melanjutkan diskusi kita masih di bab Quran itu akhlak, Ibu ya. Quran itu akhlak. Pekan lalu kita membahas 2 pekan lalu, karena pekan lalu libur. Ya, saya minta izin pekan pertama Sabtu libur karena saya di pesawat tuh jam segitu ya. Karena setiap pekan pertama saya harus ke Bekasi. Dan jadwal harus terbangnya itu jam 6.55. Landingnya jam Surabaya kali Ustaz. Maksudnya Surabaya. Kok ke Bekasi pakai pesawat ya? Ke Surabaya. Saya ke Surabaya. Ke Surabaya berangkat dari Jakarta itu pesawatnya jam 6.55. Sampai Surabaya jam 8.30. Jadi itu betul-betul nggak bisa digeser tuh waktunya. Ya, karena sebelum naik pesawat ngisi kajian dulu subuh. Dan alhamdulillah ngisi kajiannya di Tangerang yang tinggal 20 menit, tinggal 9 kiloan lah ke bandara.
Jadi ngisi kajian dulu, selesai ngisi kajian langsung jalan ke bandara, langsung terbang ke Surabaya. Jadi mohon izin, setiap Sabtu pertama sepertinya terpaksa libur. Nah, Sabtu ketiga juga sama, Pak. Sabtu ketiga itu kemungkinan besar saya ngisi kajiannya di jalan tol. Karena saya harus berangkat ke Cilegon. Jam setengah 10 harus ada di Cilegon. Jadi subuhnya ngisi kajian di Ciputat, selesai ngisi kajian jam 6.15 mungkin atau selesai ya, langsung berangkat. Nah, setengah 8 nanti saya sudah standby untuk online. Entah berhenti di mana tuh. Kalau berhentinya di kilometer berapa di tol ya sudah berhenti dulu ngisi kajian dulu. Jam 9 Masya selesai Allah, langsung Masya Allah. lanjutin ke Cilegon. Masya Allah. Kalau Luar kalau itu kan biasa, saya luar biasa. bisa sambil online ya. Kalau ada yang nyupirin bisa sambil online, nggak ada masalah. Kalau di pesawat kan nggak bisa, ya Masya Allah. terpaksa. Makanya kalau di pekan ketiga eh, akan rutin di pekan ketiga itu entah di tol di mana lah itu menuju menuju Cilegon. Tapi nggak ada masalah. Yang penting Bapak Ibu tetap semangat. Tempat nggak penting ya, yang penting ilmunya. Baik, dua pekan lalu kita bahas tentang Bismillah dan Alhamdulillah. Itu jadi akhlak kita. Dalam berbuat, kita minta ditemenin Allah. Sudah berbuat, apapun hasilnya, kita puji Allah. Mudah-mudahan masih ingat itu ya Bapak Ibu ya. Ya, mudah-mudahan bisa ingat ya. Itu akhlak kita. Mau berbuat, minta ditemenin Allah. Pada saat berbuat, setelah berbuat, apapun hasilnya, puji Allahnya. Alhamdulillah. Berhasil nggak berhasil, sukses nggak sukses, tetap puji Allahnya. Itu akhlak kita. Akhlak Quran. Ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu semua, Bismillah. Ya, ini tadi malam udah sempat saya sebut juga di Tarbiyah YKR. Tapi itu kajian terbatas ya Bapak Ibu. Yang nggak ada pengumumannya juga, karena itu internal saja. Bismillah, ismi itu kalau dalam bahasa Arab artinya nama. Ya, jadi kalau Bismillah berarti dengan nama Allah. Tapi sebetulnya kalau kita pernah lihat ya, ada istilah isme, kapitalisme, Pancasilaisme, komunisme. Nah, kira-kira isme itu artinya apa, Bu? Ya, Bapak Ibu, isme itu artinya apa kira-kira? Budiah Pusporini, isme apa Bu artinya Bu kira-kira Bu? Ini Budiah barusan Paham, juga ikut kajian tuh. Apa Bu? paham. Paham, ajaran, ilmu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya Bismillah itu bisa juga diartikan dengan ilmunya Allah. Jadi Bapak Ibu hari ini dalam melakukan aktivitas kita nyebut Bismillah. Bismillah itu bukan berarti cuma nyebut nama Allah saja, tapi melaksanakannya dengan ilmunya Allah. Dan ilmu itu harus jadi apa? Harus jadi nempel sama diri kita, jadi pakaian kita. Makanya Rasulullah itu disebutnya kana hulukuhul Quran, ahlaknya ahlak Quran. Jadi Qurannya itu nempel dengan dirinya. Begitu mau berbuat, muncul tuh di kepalanya, oh iya ayatnya begini, ayatnya begini, ayatnya begini. Sehingga Bapak Ibu, sikap kita dalam sehari-hari itu betul-betul merefleksikan ilmu-ilmunya Allah tuh. Ya Bu, pada saat Ibu makan, ada nggak ilmu Allah di situ? Ya, apa ajarannya Rasulullah kalau mau makan Bu? Ya, duduk, ya Bu ya, makan yang halal dan baik, pakai tangan kanan, betul nggak Pak? Kalau pakai tangan, makannya cuma 3 jari, kenapa nggak semua begini? Ini kan menunjukkan kesederhanaan ya sebetulnya ya, kita nggak rakus gitu ya, sedikit-sedikit ya. Terus apalagi wujud-wujud ilmunya Allah di situ. Makanya sambil duduk ya Bu, jangan sambil jalan. Makanya kalau pesta pernikahan, kebanyakan kan pestanya sambil berdiri. Ya, itu kan berarti kan tidak pakai ilmu Allah ya sebetulnya ya. Bener ya Bapak Ibu ya. Karena ilmu Allah itu suruhnya duduk loh Bu. Makan itu duduk. Kecuali darurat, kecuali darurat. Boleh nggak darurat makan sambil berdiri? Ya boleh saja. Darurat ya. Jadi kalau kita memahami Quran sebagai ilmu, dan ilmu itu kita terapkan, insya Allah akhlak kita jadi akhlaknya Quran. Nah, apa buktinya Bapak Ibu? Kita lihat surat 4 ayat 36. Mangga yang mau baca? Tolong dibacain silakan. Surat 4 ayat 36. Silakan yang ingin membaca, raise hand. Bu Ana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu, bapak, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Nah, terima kasih Bu Riana. Bapak Ibu, di surat 4 ayat 36, Allah sandingkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah sandingkan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apa? Coba disandingkannya. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Coba. Ya toh. Coba perhatikan Bapak Ibu, kok nyembah Allah itu disandingkan dengan berbuat baik kepada Bapak Ibu. Dan bukan cuma itu saja, berbuat baiknya bukan ke Bapak Ibu, ke orang tua saja, tapi wal akrobina, orang-orang dekat, karib kerabat, ya Bu. Bisa saudara kandung, bisa saudara jauh, saudara ya, sepupu, dia kan karib kerabat semua. War akrobina wal yatama, buktikan juga dengan perilaku yang baik kepada anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jari jil kurba, tetangga dekat. Banyak nggak di antara kita yang sama tetangganya nggak akur? Banyak banget. Ya. Wal jaril kurba wal jaril junubi, tetangga jauh. Ya. Wasohibi bil jambi, teman sejawat. Ada nggak yang hari ini dengan teman sejawatnya, teman kerja, teman pengajian, komunitas, itu nggak akrab, nggak nanya-nanya. Ada nggak Bu? Banyak ya Bapak Ibu. Ini ayat buat saya menarik sekali. Kenapa? Karena Allah menyandingkan menyembah Allah dengan perilaku. Perilaku ke orang tua, perilaku ke karib serabat, perilaku ke anak yatim, orang miskin, ke tetangga dekat, tetangga jauh, ya, teman sejawat, wabni sabil sama orang-orang yang dalam perjalanan. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini membuktikan apa menyembah Allah dan tidak punya Tuhan lain selain Allah, sederhananya buktikanlah dengan perilaku ke orang tua. Tuh buktinya harus ada di situ. Ya kan? Buktikanlah dengan perilaku ke saudara dekat. Buktikanlah dengan perilaku ke anak anak yatim, orang miskin. Buktikanlah dengan perilaku baik ke tetangga dekat, tetangga jauh, teman main, teman sejawat, teman pengajian. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Saya itu baru habis mendamaikan teman pengajian. Coba bayangkan, sama-sama ibu-ibu, sama-sama ngaji di majelis taklim yang sama, tapi berantem. Akhirnya didamaikan. Coba. Ya, Pak. Berarti kalau kita menyembah Allah dengan benar, maka yang kelihatan pertama kan akhlak kita. Akhlak sama orang tua, tetangga, dan lain-lain tuh semua. Oleh karena itu Quran itu bukan cuma dibaca, tapi harus direfleksikan. Direfleksikan dalam bentuk akhlak dan perilaku. Ini kalau kita baca di 36 saja. Dan lihat berikutnya. Di ujung ayat 36 Allah bilang, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Membanggakan diri. Betul ya Bu ya? Betul. Ya. Wallah innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ayatnya begitu. Coba sekarang. Pernah tahu nggak orang yang sombong dan membanggakan diri itu kayak apa, Pak? Kayak korun. Kayak korun. Sombong ya, Bu. Punya duit, ditaruh di gudang, kunci gudangnya dibawa-bawa, dipamer-pamer. Itu sombong gitu ya, Bu ya? Iya. Tuh, ada lagi nggak yang lain, Bu? Ada yang Merasa lain? merasa paling benar, merasa paling Merasa benar. paling benar. Merasa paling benar. Oke, ada lagi yang lain yang beda. Yang tahu. Apa Bu? Merasa paling tahu Ustaz. Merasa paling tahu. Ya, oke. Apalagi kira-kira? Memilih-milih teman berdasarkan status sosial. Oh iya, milih-milih berdasarkan status kamu bukan level saya. Iya. Ntar nanti kelihatannya pas nyari jodoh tuh. Merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Ya. Ada yang belum dapat nih, ada yang lain nih, Bu. Ada yang lain ya, Bu? Fir'aun. Firaun. Apalagi? Menyalahkan sebuah keputusan atau yang terjadi. Oke, menyalahkan takdir misalnya gitu ya. Ya sesuatu yang udah terjadi ya, gitu ya. Ya, betul. Oke, kita lihat ayatnya ya, Bu. Lanjutin ayat 37-nya. Tadi kan 36, sekarang 37-nya.
Silakan yang mau baca. Silakan Bu Dia. Open mic-nya Bu. Mic-nya dibuka dulu Bu. Ya silakan. Betul, iya. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu orang-orang yang kikir, yang menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberinya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Nah, Terima kasih Ustaz. Bu, kalau sombong itu dalam bentuk pamer, udah tahu semua. Iya Bu ya. Sombong dalam bentuk merendahkan orang lain, udah tahu semua. Tapi kalau sombong ternyata pelit itu adalah sombong, baru tahu apa udah lama taunya. Ternyata Bu, kalau menurut Allah Bu, sombong itu nomor satu tuh pelit Bu. Pelit itu akhlak apa bukan kira-kira? Kalau hari ini belajar Quran dengan benar, jelas akhlaknya berubah. Satu apa? Nggak mungkin pelit. Kenapa? Karena sebetulnya orang yang pelit itu adalah orang-orang sombong, kata Allah. Yang kedua, orang yang menyuruh orang lain untuk pelit. Ya. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang-orang yang mengajak orang lain untuk pelit. Ada nggak Pak orang sekarang yang ngajak orang lain untuk pelit? Banyak. Banyak. Yang paling jelas ngajaknya gimana Bu? Yang paling jelas nyuruhnya gimana supaya pelit itu nyuruhnya gimana? Yang paling sering terjadi. Gimana caranya? Misalnya apa Ustaz? Apa? Misalnya kita ingin memberi uang ya untuk anak kakak. Anak kakak, misalnya orang tuanya mampu. Lalu diasut oleh kakak yang satu lagi. Ngapain kasih sama kakak itu, orang tuanya aja banyak uang, ngapain kasih anaknya uang gitu, Ustaz. Satu, kayak gitu. Ya Bu ya, sering kita dengar kejadian kayak gitu ya. Ada. Yang kedua apa Bu kira-kira? Yang lain. Tidak bersedekah, tidak berzakat. Tidak bersedekah, cara nyuruhnya supaya nggak sedekah gimana? Yang sering terjadi. Saya yakin kalau dibilang jangan sedekah, nggak ada yang ngomong jangan sedekah kan? Ya. Sedekah tapi ria. Sedekah tapi ria. Ini bukan riaknya. Kita lagi bahas pelitnya. Ria ntar ayat 48 ada. Tipis-tipis biasanya start kayak misalnya ada pengemis, jangan dikasih tuh nanti biasanya dipakai buat apa atau memang dia sebenarnya punya duit dia pura-pura gitu. Oke, dua, ya kan? Jangan ngasih sama dia, paling dipakai buat ngelem, misalnya gitu ya Pak. Paling dipakai buat mabok. Nah itu dua, tuh cara-cara supaya kita pelit. Tapi ada nggak orang tua yang nyuruh anaknya pelit? Gimana orang tua nyuruh anaknya supaya pelit? Gimana? Suruh hemat Bu, hemat-hemat duitnya. Ada nggak yang nyuruh hemat? Iya. Hemat-hemat duitnya, jangan dihambur-hambur. Disuruh hemat Bu. Orang lagi sedekah disuruh hemat-hemat. Hemat-hemat, kamu sedekah melulu. Ntar kalau butuh nggak ada duitnya loh. Itu kira-kira nyuruh orang pelit apa enggak? Pelit, nyuruh pelit. Nyuruh pelit Bu, tapi bahasanya baik ya. Bahasanya positif ya. Kalau yang tadi kan Abah ceritain, jangan sedekah, jangan kasih dia, takutnya dipakai buat mabok. Itu logis, betul ya Bu? Ya, karena bisa jadi disalahgunakan. Atau yang tadi Ibu ceritain, Bu Sarbaitinil tadi. Ngapain tolong dia, bapaknya mampu, ya kan? Itu masih masuk akal. Tapi ada satu yang nggak disadari loh. Hemat duitnya disimpan. Dihemat. Banyak orang yang disuruh begini dan keterima sama akalnya. Betul nggak? Iya juga ya. Akhirnya jadi disimpan-simpan aja duitnya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Orang yang hari ini sombong, kata Allah, adalah orang-orang yang pelit dan nyuruh orang lain untuk berhemat-hemat. Pak, mohon maaf ya, sebanyak apapun harta dikumpul-kumpul, nggak akan ada gunanya. Makanya Allah bilang nih, belok dulu surat Al-Baqarah 253 kalau nggak salah ya. Wa angfiku surat Al-Baqarah 253 coba. Juz awal juz 2. Sebentar saya sambil buka. 3 Ustaz. 253 ya? Juz 3, 253. 254, juz 3. Juz 3 ayat 254, silakan. Saya Ustaz. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli.
tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Nah, terima kasih Bu. Allah bilang, angfiku, belanjain, pakai. Sebelum nanti tuh duit nggak ada gunanya lagi. Ya, akan datang satu hari nanti duit nggak ada gunanya lagi. Dan itu dulu saudara-saudara kita di Palu, Pak, Bapak Ibu ya, pernah merasakan kalau duit tuh nggak ada gunanya. Di Palu. Waktu gempa dan likuifaksi, saya bilang sama teman saya di Palu, bro, kita kirim duit ke sana ya, kita transfer ya. Dia bilang, ngapain kirim duit, nggak ada gunanya. Saya punya duit cash 1 miliar, nggak kepake. Bukti kalau di Palu saat itu duit nggak kepake, Pak. Nggak ada yang jualan. Siapa yang mau jualan? Nggak ada yang jualan. Jalannya terputus. Bahkan dia bilang, udah nih duitnya saya kirim ke ente aja, dan ente bawa mie instan, kayak bawa beras, kayak bawa minyak, kayak. Karena di sana duit berlimpah, nggak ada gunanya. Nggak ada yang dagang. Betul nggak, Bu? Ya kan? Ingat dulu waktu di Aceh ada tsunami. Ya, kan 3 hari 4 hari pertama itu yang punya uang nggak ada gunanya, nggak ada yang dagang, Bapak Ibu. Ya. Jadi duit sebanyak apapun nggak ada gunanya. Ini belum nyampe ke hari kiamat loh Bapak Ibu. Belum nyampe ke hari kiamat. Sekarang saya tanya lagi nih Bapak Ibu. Pernah lihat nggak orang yang dalam kondisi sakit parah, tapi duitnya banyak? Datang ke dokter, bilang, dok, tolongin dok, ini saudara saya sakit, berapapun saya bayar. Dokternya bilang begini, mohon maaf Bu, kami nggak mampu. Duit mampu nggak tuh? Duit sebanyak itu mampu nggak menyembuhkan penyakitnya? Nggak bisa. Tidak. Dan nggak bisa. Dan ini kalau kita lihat di Quran, pernah Allah kasih apa itu? Contohnya di Nabi Sulaiman. Coba baca surat Sot, surat 38. Ayat 40-an kalau nggak salah ya. Surat 38, ayat mulai dari ayat 34 kalau nggak salah ya. Bentar. Bentar. 38 mulai dari ayat 31. Surat 38 ayat 31 sampai 34. Kami persilakan pada Ibu Dwi. Apakah terbaca Bu yang di layar? Dwi Putri, Bu Dwi Putri dari Tangerang, silakan. Dibuka mic-nya Ibu. 38 ayat 31, ingatlah ketika pada suatu sore, benar nggak Ustaz? Betul Bu. Ya, Ya. betul. Kisah Nabi Ingatlah ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tegak berdiri larinya kencang larinya. Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai harta dunia, dalam kurung kuda, yang membuat aku tersibukkan dari mengingat Tuhanku sampai matahari terbenam. Ayat 3, bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda-kuda itu. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat. Terima kasih Bu. Lihat Ayah Bunda. Ini kisah Nabi Sulaiman. Orang hebat, Nabi. Punya orang kaya, orang paling kaya seluruh dunia ya. Dulu ya, nggak ada punya kekayaan kayak dia. Bisa ngomong sama angin, bisa ngomong sama jin, bisa ngomong sama binatang, sama tumbuhan, bisa merintah semuanya. Terlena karena keindahan dunia sama kuda-kuda yang indah, lalu dia terlena antara maghrib sampai antara asar sampai maghrib. Sebentar aja Bu, nggak lama-lama Bu. Dia ngusap-ngusap kuda. Coba. Hari ini ada nggak Bu yang hari ini terlena karena ngusap-ngusap kuda Bu? Banyak. Banyak. Tapi sekarang yang diusap-usap bukan kuda ya Bu. Iya. Mobil. Usap Mercy ya Bu, Ferrari dilap-lapin terus Bu, sampai lupa sholat asar. Udah maghrib aja. Ya Bu. Lihat apa yang terjadi di ayat 34. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyihi.
Apa maknanya Nabi Sulaiman sakit tergeletak di kursinya? Apa artinya, Bu? Makna hikmahnya apa kira-kira? Nggak bisa berbuat apa-apa. Iya, padahal dia punya jabatan kan, dia punya kursi, dia punya kekuasaan. Kekuasaannya nggak bisa menyembuhkan penyakitnya. Coba bayangkan, Bapak Ibu. Ini karena akhlaknya terganggu nih tadi nih, perilakunya terganggu. Boleh mengagumi dunia, boleh, tidak ada masalah. Ya, mencintai dunia boleh, tapi jangan melupakan. Jangan sampai akhlak kita kepada Allah terganggu gara-gara kenikmatan dunia. Allah bisa bikin kita sakit meskipun kita punya duit. Duit nggak bisa menyembuhkan. Nabi Sulaiman sudah buktinya. Dia raja. Dia bisa perintahin jin. Dia bisa perintahin angin. Tapi begitu Allah kasih sakit, kursinya nggak ada gunanya. Jabatannya nggak ada gunanya. Solusinya apa? Summa anaba. Kemudian dia bertobat. Coba, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi hari ini jangan pelit Bapak Ibu. Ada saatnya nanti harta nggak ada gunanya, Bu. Makasih banyak, Bu. Ya, ada saatnya nanti harta nggak ada gunanya. Bahkan buat bayar dokter aja supaya nyembuhin penyakit kita nggak bisa. Bahkan dulu pernah ada saudara-saudara kita yang kena bencana alam, duitnya yang dia punya sama sekali nggak berguna hari itu. Oke, makanya jangan pelit Bapak Ibu. Quran itu nggak ngajarin kata pelit. Tuh. Balik lagi ke surat 4 ayat 37. Setelah orang pelit, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna nasa bil bukhli. Yang ketiga apa, Pak? Setelah pelit, nyuruh orang pelit. Yang ketiga, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Orang-orang yang menyembunyikan karunia Allah. Betul nggak? Ayatnya gitu ya, Bu ya? Ya. Orang-orang yang menyembunyikan karunia Allah yang sudah diberikan kepadanya. Kira-kira, Bu, dalam kehidupan itu perbuatannya gimana contohnya? Ada yang bisa menduga nggak? Contohnya gimana? Tidak bersyukur dengan nikmat, Ustaz. Tidak bersyukur. Kira-kira kalau tidak bersyukur, perilakunya gimana, Bu? Perbuatannya gimana? Pelit, Ustaz. Pelit, ya kan udah kalau pelit. Udah dibahas nih. Yang berikutnya nih, apa nih? Menyembunyikan karunia Allah. Oke. Cuman bilang alhamdulillah kalau dapat nikmat saja, Ustaz. Cuma ngomong alhamdulillah kalau dapat nikmat doang. Oke. Sekarang nih saya tanya nih, 57 orang termasuk saya. Pernah ngomong begini nggak? Saya nggak punya apa-apa. Pernah ngomong gitu nggak? Mengeluh terus menerus, Ustaz. Nggak, bukan mengeluhnya. Saya nggak punya apa-apa. Pernah Ya? Pernah ngomong saya nggak punya apa-apa. Sering. Oke. Pertanyaan saya, apa betul Bapak Ibu nggak punya apa-apa? Kita punya anggota badan dari Allah, Masya Allah. Kita itu sering bilang nggak punya duit, sebetulnya tujuannya mau bilang nggak punya duit, tapi ngomongnya saya nggak punya apa-apa, padahal masih punya mata, masih punya senyum manis, masih punya ilmu yang bisa dibagikan, masih punya tenaga buat bantuin orang, masih punya pikiran untuk disumbangkan, betul nggak? Tapi kita ngomong saya nggak punya apa-apa, itu menyembunyikan nggak karunia Allah kira-kira? Iya, Ustaz. Ya Ustaz, menyembunyikan. Hati-hati ya Bapak Ibu ya, ngomong saya nggak punya apa-apa. Saya tuh nggak pernah sungkan apa yang bisa saya bantu. Betul nggak? Apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya bantu. Karena meskipun mungkin saya tidak punya uang, tapi Allah takdirkan saya punya yang lain. Karena mungkin Allah takdirkan saya hari ini tidak ada di Bandung. Tapi saya bisa berbagi dengan cara yang lain. Saya punya kuota dengan izin Allah. Betul nggak? Yes. Ya, jadi jangan kalau kita betul-betul memahami Quran, kita punya akhlak yang baik kepada Allah, lalu kita nggak bilang, ya Allah saya nggak punya apa-apa. Kita punya apa-apa. Kita tuh sebenarnya punya apa-apa, cuma kita menyembunyikan. Nah inilah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong yang disebut pertama adalah pelit, orang yang nyuruh orang pelit, dan menyembunyikan karunia yang sudah diberikan kepadanya. Jadi Bapak Ibu jangan sekali lagi bilang ya saya nggak punya apa-apa. Ya,
Jangan takut juga kalau bilang apa yang bisa saya bantu. Tiba-tiba dia bilang, iya pinjam duit dong 15 juta. Ya tinggal bilang kalau duit saya nggak punya, kalau yang lain insya Allah saya punya. Kan gitu ya Bu. Ya kan? Oh saya butuhnya duit. Oh kalau gitu minta tolongnya berarti bukan ke saya. Saya cuma punyanya senyum. Mau nggak saya senyumin? Kan gitu Bu ya. Jangan disembunyikan Bu. Kita punya sesuatu yang mungkin saja bisa nolongin orang. Saya kan pernah cerita kalau nggak salah di sini ya. Dulu di awal-awal saya hijrah. Meninggalkan riba. Itu teman-teman saya mayoritas juga meninggalkan riba sampai miskin, sampai bokek. Lalu mereka diancam-ancam sama debt collector dan lain-lain. Apa yang saya lakukan? Begitu di grup, doainnya teman-teman, ada yang mau datang ke rumah saya. Apa yang saya lakukan, Bu? Saya langsung bilang, bro, saya ke rumahmu sekarang ya, saya temenin. Nah, itu dia, temenin. Saya nggak punya uang buat bantuin bayarin kartu kreditnya, nggak punya. Tapi saya punya waktu untuk hadir ke rumahnya. Sekarang Bu, orang kalau mau didatengin, entah didatengin debt collector kayak, entah mau didatengin apa kayak gitu, kalau ditemenin, senang apa nggak Bu? Senang. Senang. Nabi Musa aja begitu disuruh dakwah ke Firaun, minta temen kan? Ya Allah, boleh nggak saudaraku Harun jadi teman perjalanan saya, ya kan? Tuh. Jangan-jangan Bu, bukan jangan-jangan, meskipun kita nggak punya uang untuk nolong, hanya hadir saja pada saat dia dalam posisi merasa tidak aman, itu sudah pertolongan yang luar biasa, betul nggak Bu? Seorang istri pada saat dia lagi galau, suaminya ada di sebelahnya. Meskipun suaminya nggak ngapa-ngapain, cuma duduk didengerin aja. Udah ya sayangku, sini bersandar di perutku yang gendut ini, ya, ya kan? Karena kita ini bapak ya bapak ya. Kita kan nggak punya shoulder to cry on ya pak ya. Kita nggak punya bahu untuk menangis, tapi kita punya perut yang buat disandar. Coba Bu, bayangkan, ibu kalau jadi istri, lagi galau, lagi pusing, suaminya ada di sebelah sambil ngomong, nah, ayah memang nggak bisa menghiburmu, tapi ayah temenin deh di sini, makan bakso yuk, coba makan bakso doang Bu, seneng nggak Bu kira-kira Bu? Iya. Mungkin makan baksonya tidak menyelesaikan masalah, tapi happy nggak kira-kira? Happy ya Bu ya? Jadi yang namanya membantu, itu Allah selalu memberikan kita kelebihan, kemampuan untuk nolong. Oleh karena itu jangan bilang nggak punya apa-apa. Bisa jadi kita nolong orang bukan dengan harta, bukan dengan barang, tapi bisa jadi kita nolong dengan kehadiran, betul nggak? Kehadirannya dia di sisi kita, kehadirannya orang tersebut di sisi kita itu bisa menenangkan kita, menguatkan kita, betul nggak? Ya. Jadi akhlak-akhlak inilah yang harus kita munculkan. Baru setelah itu Pak Indra Iswara, baru setelah itu nanti ada riya. Nih di ayat 48-nya kalau Bapak baca, baru tuh riya disebut sama Allah tuh. Surat An-Nisa ayat 48, silakan. Enggak, silakan. Silakan Pak Iswara. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni doa syirik dan Dia mengampuni segala dosa Anissa Pak, selain yang tadi. dari syirik itu. Maaf, tadi bukan 48 ya. 36, 37, 38 berarti, maaf. Terusannya. 38. Kalau kamu lama, Ibu pergi dulu. Ya, silakan Pak Indra. Dan juga orang-orang yang menekankan harta-harta mereka karena ria kepada manusia. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Ya. Barang siapa yang mengambil setan itu menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Nah, terima kasih Pak Indra. Jadi yang namanya sombong dan membanggakan diri, ria itu malah urutan kedua, Pak. Urutan pertamanya pelit, urutan keduanya nyuruh orang pelit, urutan ketiganya menyembunyikan karunia Allah, urutan keempatnya baru ria. Tuh. Dan orang hari ini kalau sombong, fokusnya sama ria. Dia lupa kalau pelit itu sombong. Baru yang berikutnya tidak beriman kepada Allah dan hari akhir itu termasuk sombong. Termasuk orang sombong. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita punya akhlak. Jangan sampai kita pelit. Quran itu ngajarin kita untuk tidak pelit dan ini akhlak Bapak Ibu. Akhlak.
Makanya satu lagi, takwa itu ya, kalau kita sudah nyampe di level takwa, ya takwa itu adalah pakaian terbaik, betul nggak? Ada di surat 7 ayat 26, silakan. Surat 7 ayat 26. Kami persilakan mungkin Pak Andri ingin membaca. Silakan Pak Andri. Sebentar, Mic-nya dibuka, Pak. agak kecil. Agak Ya. sebentar, Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menurunkan kejadian terlalu kecil, Mbak. Ininya saya tidak terlihat. Oke, baik. Mbak. Gimana sekarang Pak Andri? Sudah bisa lihat? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Oke, terima kasih Pak Andri. Pak Andri, jangan matiin mic dulu. Saya mau tanya, kalau Bapak baca ayat tadi, Allah ngasih berapa jenis pakaian? Ada 2 sih yang saya lihat untuk menutup aurat. 3 ya, ada 3. Untuk menutup aurat, terus untuk perhiasan juga, pakaian-pakaian yang untuk perhiasan, dan yang terakhir adalah takwa. Nah, ini alhamdulillah nih Qurannya bukan pakai tetapi nih. Kalau Quran yang lain pakai tetapi loh Pak. Dan ini kan kalau di sini kan dan pakaian takwa, betul ya? Coba ada nggak yang pakai Quran lain? Ada yang pakai Quran lain nggak? Ada yang punya Quran lain nggak? Itu ada yang artinya dan itu diganti tetapi. Ya. Ya, ada betul. Ya. Tapi ya, kalau Pak Andri bacanya yang tetapi, bajunya ada berapa kira-kira? Misal artinya gini, wahai anak Adam, kami telah memberikan kepadamu pakaian untuk penutupi aurat dan perhiasan. Tetapi pakaian takwa adalah yang paling baik. Kalau dannya diganti tetapi, pakaiannya ada berapa? Kalau tadi kan Pak Andri bilangnya 3. 2. Tapi kalau dannya diganti tetapi, di kepalanya Pak Andri pakaiannya jadi ada berapa? 2. 2, betul ya? Padahal kalau kita lihat, wa itu kan artinya dan, bukan tetapi kan? Jadi ada berapa pakaian? Ya 3, memang betul 3. Ya. Tapi pakaian menutup aurat dan perhiasan bisa jadi 1 ya Pak? Bisa jadi sekaligus ya? Sekaligus tutup aurat, sekaligus perhiasan. Makanya baju yang kita pakai hari ini bagus-bagus, menutupi aurat plus perhiasan, udah sekaligus tuh. Tapi jangan lupa ada baju takwa yang harus kita pakai. Baju takwa inilah akhlak dan perilaku kita Bapak Ibu, betul nggak? Ya kan? Coba sekarang gini, Pak Andri kalau lagi naik motor pakai baju takwa, berani nggak Pak Andri lampu merah? Nggak berani. Kalau Pak Andri hari ini pakai baju takwa, berani nggak tiba-tiba zigzag gitu bawa mobilnya, membahayakan orang lain? Ya. Hari ini jam yang benar yang mana ya? Kalau hari ini berjalan-jalan, beraktivitas pakai baju takwa, berani nggak korupsi? Berani nggak selingkuh? Berani nggak mencurangi timbangan? Ini kan akhlak semua, Bu, bener nggak? Ya? Jadi takwa itu bukan cuma nama, tapi pakaian kita, perilaku kita, Pak. Perilaku kita yang harus kita pelajari bahwa kemana-mana kita bersikap itu pakai takwa. Kerja pakai ketakwaan. Pak, kalau kerja itu nggak pakai ketakwaan, banyak nggak karyawan hari ini yang ada bosnya kerja, nggak ada bosnya dia main-main? Banyak banget. Merasa tidak diawasi. Ya Pak. Apalagi kalau dia pikir kerjaannya udah selesai.
Kerjaan udah selesai nih Pak, tapi masih jam kerja karena dia rasa kerjaan udah beres. Main-main banyak nggak Pak? Banyak. Banyak banget. Pada saat nggak ada bosnya dia main game online. Pada saat nggak ada bosnya dia scrolling IG, TikTok dan lain-lain. Pada saat nggak ada bosnya dia main nonton drama Korea. Banyak ah. Apalagi dia merasa kerjaannya udah beres. Betul lah. Padahal itu kan jam kerja, jam yang sudah dibayar untuk melaksanakan kerja, betul nggak Pak? Kalau kita mengerjakan pekerjaan lain, itu korupsi bukan kira-kira Bu? Korupsi bukan tuh kalau kita udah dibayar untuk kerja tapi kita kerjain yang lain tanpa izin. Korupsi. Hati-hati tuh di situ ya. Makanya hari ini yang dagang harus pakai baju takwa. Nah, ini baju takwa ini adalah perilaku-perilaku kita, perilaku-perilaku Al-Qur'an. Maka dari itu Quran itu kalau kita pelajari insya Allah jadi akhlak kita Pak. Bukan cuma dengan nama Allah, tapi berhiduplah dengan ilmunya Allah. Ya, hiduplah dengan ilmunya Allah. Dagang pakai ilmu Allah, menikah berumah tangga pakai ilmunya Allah, didik anak pakai ilmunya Allah. Betul lah Bu? Ya, ngajar di sekolah di Khairul Rezekin pakai ilmunya Allah. Kang Iman tuh Pak Firman lagi nyupir, entah nganterin istri ya, mungkin lagi tugas itu aspri, asisten pribadinya istri ya kan, nyupirnya pakai ilmu Allah kan. Kalau pakai nafsu sendiri dia udah ngebut itu Pak. Insya Allah. Nah, ya kan? Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Quran ini adalah akhlak, bukan cuma dibaca selesai, tapi harus jadi baju kita, harus jadi pakaian kita. Sehingga kemana-mana kita akan terus menjaga perilaku. Dan hari ini Islam itu jelek kan bukan karena orang non-Islam, betul nggak Pak? Di Bandung itu Masjid Al-Jabar pernah ditutup gara-gara banyak sampah. Betul nggak Pak? Itu yang buang sampah orang Islam apa orang non-Islam? Islam. Islam. Itu kolam, padahal bukan buat berenang, tapi dipakai berenang dan orang tuanya cuek-cuek aja. Itu orang Islam apa bukan? Yang Islam. Orang Islam. Kalau pakai ketakwaan Pak, berani nggak buang sampah sembarangan? Enggak. Nggak berani Ustaz. Nah, itu dia akhlak kita. Kita nggak akan melanggar aturan kalau kita hidup dengan ketakwaan. Makanya coba perhatikan surat 4 ayat 140. Silakan. Surat 4 ayat 140. Silakan, saya ingin membaca. Bu Sumarni Brebes, silakan kalau ingin membaca. Boleh bantu saya jadiin co-host Pak? Ya, tolong jadiin saya co-host ya. Ya, makasih ya. Boleh Bu Sumarni, silakan. Dibuka mic-nya Bu. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, musuhmu. Surat 4 140, bukan 104. Oh, 140. Ya. Ya. 140. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Bapak Ibu perhatikan, Allah bilang qad nazzala alaikum fil kitabi. Sudah Allah turunkan ketentuan di dalam kitab. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kalau mendengarkan ayat-ayat Quran diingkari dan diperolok-olokkan. Oke. Saya mau bahas ini dulu. Diingkari dan diperolok-olokkan. Bapak Ibu, kalau ayat Quran diingkari, contohnya bagaimana?
Ayat Quran diingkari. Contohnya bagaimana? Susah. Gimana? Ayat Quran diingkari. Contohnya gimana? Dijelaskan ayat muamalah terus bilang ribet kayak gitu Ustaz. Diingkari. Ya, ribet itu betul. Oke? Ya, disuruh sholat, nggak mau sholat. Berarti ayat Quran diingkari. Betul nggak, Pak? Disuruh puasa, Betul. nggak mau puasa. Ayat Quran diingkari. Disuruh tutup aurat, dia malah buka aurat. Berarti ayat Quran diingkari. Betul nggak, Pak? Disuruh jangan mabok, jangan judi, jangan gibah, masih dikerjain. Itu diingkari bukan? Diingkari ya. Contoh sederhananya, kalau Bu Riane bikin tulisan, dilarang buang sampah di sini. Lalu ada orang buang sampah di situ. Berarti dia mengingkari kan, Bu? Mengingkari peringatan dari Ibu. Udah dibilang jangan buang sampah di sini, kok malah ada yang buang sampah di situ. Clear ya? Jelas ya? Nah, sekarang kalau memperolok-olok ayat Allah, prakteknya gimana kira-kira? Pernah lihat nggak orang yang mengolok-olok ayat Allah? Ayo. Ada yang tahu? Mengolok-olok ayat Allah, kira-kira gimana bentuknya? Jangan bercanda dengan ayat-ayat Allah. Bercanda dengan ayat-ayat Allah. Oke. Terus apalagi? Apalagi? Coba. Mengolok-olok ayat Allah itu ngemeleset-plesetin ayat Allah gitu ya? Dibecandain Ya. gitu ya? Ya, seperti ayat ini. Kayak seperti ayat apa, Pak? Pak Andri? Ya, jangan mendekati jinah. Ya, yang penting kan tidak didekati. Kalau dilakuin mah nggak apa-apa gitu. Oke, itu diolok-olok begitu ya, Pak ya? Nah, sekarang saya balik lagi ke contoh yang tadi saya buat Bu Riane. Bu Riane nulis tulisan, jangan buang sampah di sini. Lalu ada orang yang buang sampah di situ, tapi Bu Riane nggak lihat. Ya kan? Tahu-tahu udah ada sampah. Berarti orang tersebut kan mengingkari peringatan dari Bu Riane. Tapi kalau orangnya buang sampahnya, nunggu Bu Riane lihat. Dia berdiri dulu di situ. Begitu Bu Riane keluar rumah, ngelihat. Baru dia buang sampah di depan matanya Bu Riane. Kira-kira Bu Riane ngomongnya apa? Ngeledek gue lu ya? Gitu ya? Iya, Betul nggak? ngeledek, memperolok-olok gitu. Nah, memperolok-olok begitu kan? Iya, Ledekin saya, udah saya tulis kamu dilarang buang sampah, kamu malah buang sampahnya nunggu saya ngelihat lagi. Betul nggak? betul. Berarti dia selain mengingkari juga mengolok-olok Bu Riane. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu saat berbuat dosa, Allah lihat enggak? Iya. Allah lihat kan? Berarti kalau kita meneruskan dosa yang kita lakukan, sama nggak dengan ngeledek Allah? Sama nggak dengan memperolok-olok ayatnya Allah? Betul nggak, Pak? Ya kan? Kalau kita hari ini melihat yang namanya mengolok-olok ayat Allah seperti komika itu ya, yang stand up komedi makan babi sambil ngomong bismillah, itu dianggap mengolok-olok ayat Quran. Kita yang ketemu begitunya jarang, Bapak Ibu, betul nggak? Ya, ada orang yang ngomong begini, miras minuman apa dulu? Miras minuman Rasul, dia ngomongnya begitu ya, itu mengolok-olok ayat Allah, betul ya. Tapi kalau yang kayak gitu jarang. Tapi kalau kita berbuat dosa dan Allah lihat kita terusin, sebetulnya yang begitu sering kan, betul ya Pak? Bahkan mungkin kita sering melakukan itu. Ya nggak? Udah tahu gibah dosa, tapi kita lakukan. Begitu ditegur orang, jangan gibah, wajar kali namanya manusia. Kira-kira itu termasuk mengolok-olok Allah nggak? Kan Allah lihat ya Bu ya. Betul, masuk akal nggak? Nah, Masuk. Nah itu dia Bapak Ibu. Kalau kita hari ini punya ilmu Quran, hidup dengan ilmu Allah, kita nggak akan tuh bertahan dengan pendapat-pendapat kita yang kemarin. Dengan ngomong manusiawi kali kalau saya gibah, manusiawi kali kalau saya ngeluh. Ya, padahal Allah sudah bilang jangan ngeluh, jangan gibah, tapi kita terusin. Itu kan sama aja dengan mengingkari sekaligus mengolok-olok ayat Allah. Kalau Quran sudah dikuasai, maka Quran ini akan jadi akhlak, jadi perilaku. Kemana-mana kita berlaku, berbuat akan pakai ilmunya Allah. Ya, ini yang kedua tentang akhlak. Akhlak itu terjadi karena ilmu. Kenapa? Karena akhlak itu kata dasarnya kholako, Pak. Dibuat, dibikin, diciptakan, betul nggak? Ya kan? Akhlak itu kata dasarnya di kholako, diciptakan. Jadi akhlak yang baik itu diciptakan, Pak. Hasil belajar, maka kita buat tuh di situ. Ya. Hasil belajar, akhirnya kita
kita ciptakan di diri kita tuh akhlak. Gitu. Jadi akhlak itu bukan bawaan lahir Bapak Ibu ya. Akhlak itu bukan turunan dari orang tua. Kalau turunan dari orang tua itu jadi adab, jadi budaya, betul nggak? Tapi kalau akhlak hasil kita belajar, lalu kita ciptakan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Itulah akhlak. Oleh karena itu, ciptakanlah akhlak dari ilmu-ilmunya Allah, yaitu dari Quran. Allah alam bisawab, mudah-mudahan masih ada waktu. Saya masih ada waktu, insya Allah 30 menit ke depan untuk diskusi. Ya, semoga apa yang disampaikan bisa mudah diterima dan mudah dipraktekkan. Mudah-mudahan. Kalau ada yang bingung-bingung, silakan ditanyakan. Baik, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan hari ini. Baik, pada Bapak Ibu yang silakan yang ingin bertanya bisa raise hand, kemudian open mic-nya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Gak ada yang nanya, alhamdulillah. Tapi saya yang nanya dah, ngerti apa nggak nih kira-kira yang disampaikan? Ada yang ingin bertanya, silakan. Ustadz mau nanya. Enggak, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustadz, saya mau nanya tentang yang mengajak pelit dan pelit itu ya Ustadz. Kalau menabung itu gimana Ustadz? Yang kayak kita beli dinar, nah kayak gitu, itu gimana? Itu termasuk pelit apa gimana Ustadz? Ini. Ya. Bu, perintah menabung itu ada Allah yang perintah. Makanya Allah bilang watazawwadu, maka berbekalah, ada di surat 2 ayat 197. Itu perintah Allah, Bu, menabung. Tapi jangan sampai justru kita melarang orang untuk kurangin sedekah, kurangin berbagi, banyakin nabung. Justru menabung itu adalah setelah selesai bersedekah, selesai nolong orang. Ya, jadi menabung itu adalah aktivitas terakhir setelah kita nolong orang, sedekah dan lain-lain. Makanya kalau Ibu baca surat Al-Ma'arij ya, surat Al-Ma'arij ciri-ciri orang yang sholat. Surat 70 dari ayat 22 sampai ayat 34. Ya. Coba tolong dibukain dah. Surat 70 ayat 22 dari 22. Kamu mana? Saya lagi di jalan Ustadz, nggak bawa Quran. Ya, saya yang bacain aja. Bapak Ibu coba perhatikan surat Al-Ma'arij mulai dari ayat 22. Kata Allah, illal musholin, kecuali orang-orang yang sholat. Siapakah yang sholat? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Yaitu mereka yang tetap mengerjakan sholatnya. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Coba. Kalau Bapak Ibu perhatikan bahasa Arabnya, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Orang-orang yang di dalam hartanya ada hakun maklum. Artinya apa? Ada hak-hak yang dia atur-atur, yang dia umumkan untuk dirinya sendiri ya Bu. Ya. Tapi lihat, yang diatur pertama apa? Ayat 24-nya, lis-sa'ili wal mahrum. Yaitu buat orang miskin yang meminta dan tidak meminta. Coba. Jadi kalau hari ini orang yang sholat, kalau dia punya harta, yang nomor satu diatur adalah buat sedekah dulu, Bu. Bukan buat nabung dulu, bener nggak urutannya? Ya, nabung itu belakangan. Bukan nabung duluan, nabung itu belakangan. Setelah Ibu penuhi kebutuhan, Ibu bersedekah, baru ada sisanya nabung. Jangan nabung dulu. Hari ini banyak orang yang nabung dulu, bahkan mengurangi kebutuhannya. Ibu pernah nggak lihat orang posting-posting tuh? Cuma makan mie instan doang, sebulan bisa punya motor. 2 bulan jadi punya mobil. Bulan ketiga tipes, sakit. Ya kan? Tuh. Bahkan ada orang yang hari ini nabung, lalu mengurangi kebutuhan dasarnya. Ya kan? Tuh. Demi punya sesuatu, demi punya iPhone 16 yang baru, yang tadinya makan harus pakai lauk, dia cuma nasi sama kuah doang. Gitu, Bu. Itu kan sampai mengurangi kebutuhan dasarnya, coba lihat. Nggak boleh ya Bu ya. Kalau kita lihat ciri orang yang sholat di surat Al-Ma'arij surat 70 tadi, justru orang-orang yang sholat adalah orang-orang yang di hartanya ada hak-hak yang diatur-atur. Tapi yang diatur pertama itu buat sedekah justru. Lis-sa'ili wal mahrum. Buat orang-orang yang minta dan tidak minta. Jadi Bapak Ibu nabung itu belakangan Bapak Ibu. Dan jangan sampai gara-gara mengutamakan nabung sampai ngurang-ngurangin sedekah. Justru sedekah itu memperbanyak
Hadis Rasulullah ada 3. Ya, salah satunya kata Rasulullah tidak berkurang harta seseorang karena sedekah. Tidak. Ya Bu ya. Sip. Ya, Jadi udah close ya. ya, bisa dapat ya Bu bedanya nabung sama nyuruh pelit beda ya. Ya, ya. Ya. Lanjut berikutnya masih ada mungkin? Silakan yang ingin bertanya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, mungkin sebagai closing statement Ustadz dari Ustadz. Itu ada yang nanya, Bah, di siapa? Di chat ada yang nanya, Bah, di chat. Oh, di chat. Oh, ya, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, kalau menawar barang sampai serendahnya, apakah termasuk pelit? Syukron. Ini bagus sebenarnya. Ini bagus-bagus. Terima kasih Ibu Widya Permata. Kita jawab dengan surat Al-Mutaffifin ya. Surat 83. Ayat 1, 2, dan 3. Surat 83 ayat 1, 2, dan 3. Ada yang mau baca? Boleh saya baca, Ustaz? Boleh, silakan. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Oke. Kecelakaan besar bagi orang yang curang. Siapa orang curang? Bu, silakan. Ayat 2. Yaitu orang yang menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Oke. Dan kalau dia ke orang lain, dari orang lain dia minta dicukupkan. Oke, yang ketiga, ayat 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, ini orang yang curang. Orang curang adalah kalau buat dia minta dicukupkan. Kalau ke orang lain, dia kurang-kurangin. Coba. Kalau nawar belanja dari orang lain, dia minta sebermurah-murahnya. Tapi kalau dia yang jualan, dia mau orang lain nggak boleh nawar. Ini bukan pelit, Bu, tapi curang. Oke? Ini bukan pelit, tapi curang. Kalau giliran kita belanja, kita nawar semurah-murahnya. Tapi kalau giliran Ibu jualan, Ibu mau nggak ditawar semurah-murahnya? Bener nggak? Masuk akal nggak? Ayatnya ada ya Bapak Ibu ya. Ini namanya bukan pelit, tapi curang. Dan Allah sudah bilang, wailul lil mutaffifin. Sungguh celaka orang-orang yang curang. Jangan ya Bapak Ibu ya. Yang dagang juga butuh untung. Kalau Ibu belanja di pasar, beli kangkung 5.000, ditawar 3.000, emang untungnya berapa sih? Untung 2.000 itu nggak bikin dia tambah kaya loh, Bu. Kita bayar 2.000 lebih mahal, nggak bikin kita makin miskin, betul nggak? Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu makan di restoran, selesai makan, Ibu kasih tips. Ya Bu, kembaliannya nggak diambil. Di restoran mahal, yang untungnya besar, sepiring nasi goreng dijual 50.000, Ibu kembaliannya nggak diambil. Tapi beli di tukang sayur, kangkung 5.000, Ibu nawar 4.000. Ini kebalik, Ibu. Kebalik. Justru harusnya ke orang miskin yang jualan kangkung, jangan nawar, kalau perlu lebihin. Kamu sama orang kaya nggak usah ngasih tip, untungnya aja udah gede. Ya kan, sepiring 50.000 nasi goreng. Jangan kebalik ya, salah fokus nih jatuhnya nih. Ya kan? Ya. Jadi kalau nawar serendah-rendahnya itu bukan pelit, tapi curang. Saya yakin banget kalau kita belanja, kita beli maunya nawar, kalau kita jualan pengennya jangan ditawar. Betul nggak? Inilah yang disebut alladzina idza qalu 'alan nasi yastaufun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau ke orang lain, dari orang lain minta dicukupin, kalau ke orang lain kita kurang-kurang. Coba kalau Bapak Ibu punya kantor, kalau Bapak Ibu punya bisnis, karyawan Ibu datang terlambat, marah apa enggak? Karyawan Ibu belum jam pulang, udah siap-siap pulang, 10 menit sebelum jam pulang udah siap-siap, ditegur apa enggak? Belum jam pulang kok udah siap-siap. Tapi giliran kita jadi karyawan apa? Kita datang telat-telatin, pulang maunya lebih cepat. Ini namanya curang. Ini juga yang jadi saya, Bapak Ibu ya. Jadi pelajaran saya saat ngisi kajian,
saya kepengen jamaah itu open camp. Tapi saat saya jadi peserta kajian, saya off camp. Curang nggak tuh kira-kira? Saya ini juga ngajar dan juga mahasiswa, Bu. Saya kuliah di PT IKI. Ya, begitu saya ngisi kajian, saya pengen orang off cam. Lalu saya ingat, oh iya ya, begitu saya kuliah, dosen saya ngisi materi online, saya matiin kamera. Padahal maunya saya, kalau saya ngajar maunya orang on cam, kalau saya jadi siswa, saya maunya off cam. Curang ini, makanya cek dosen saya di PT IKI mayoritas kenal saya, Bapak Ibu. Kenapa? Satu hal, kalau kuliahnya online, saya nyalain kamera terus, meskipun saya lagi di mobil, lagi ingin itu kayak tadi Pak Mas Nur lagi nganterin istri, sampai dosennya bilang, Pak Indra lagi di mana kok kayak di pasar? Iya Ustadz, saya pakai handsfree nganterin istri, nganterin anak. Mohon maaf ya Ustadz, nggak apa-apa, dia bilang gitu. Coba sampai kenal semua tuh dosen, cuma modal on cam doang. Karena kenapa saya on cam? Karena saya nggak mau jadi wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Kalau buat orang lain, kalau ke orang lain saya mau orang on cam, tapi kalau saya ke orang lain saya off cam. Tapi ini bukan menyinggung ya, enggak menyinggung, ini nyontoin aja. Bisa jadi kalau di sini kan tidak on cam karena ada uzur kan, gitu ya. Menyinggung juga nggak apa-apa, Ustaz. Karena ada satu lagi, Ustaz ya. Ini juga contoh yang ada di sekitar kita terhadap fasilitas fitur WhatsApp. Kan dalam fitur WhatsApp itu ada di mana kalau belum dibaca masih tetap abu-abu, nggak jadi biru ya Ustaz ya. Nah itu hukumnya gimana tuh Ustaz? Sebenarnya dia udah baca, tapi karena memang fiturnya masih tidak di on-kan, jadi seakan-akan dia belum membaca pesan itu gitu Ustaz. Nah itu apa? Curang atau gimana tuh Ustaz? Ya kita harus tabayun sama orangnya. Pada saat dia WA ke orang lain, dia pengen sesegera mungkin dapat respon balasan kan. Tuh. Dia pengen tenang, begitu WA udah dibaca, dia tenang. Dia seneng. Tapi ke orang lain, dia nggak mau ngasih tahu kalau dia udah baca apa belum. Ya kan? Ya. Curang. Kalau ini curang juga, betul memang curang Pak. Ya, hati-hati dan kita punya akhlak di situ. Makanya Bapak Ibu, saya itu nggak ada settingan tidak dibaca, tidak ada. Yang suka WA sama saya, Bo. Abah suka WA sama saya. Ada nggak centang birunya saya? Kalau terkirim jadi biru, ya Pak Indra. Ada. Suara ada ya? Lasinnya kelihatan nggak saya? Ada. Ada. Jadi Bapak Ibu tahu persis, oh Indra habis buka 5 menit yang lalu kelihatan kan lasinnya ada. Karena saya tidak sembunyikan. Kenapa? Karena saya nggak mau orang curang. Karena saya sadar betul, kalau saya WA orang, saya pengen orang lain cepat balas. Oleh karena itu, saya memperlakukan yang sama. Kalau saya di WA, saya cepat balas. Betul nggak? Kecuali lagi ngisi kajian. Bapak Ibu yang hari ini pernah WA saya, coba kasih testimoni. Apakah saya lambat-lambat balasnya? Enggak cepat, responnya cepat, Pak. Responnya cepat ya, Bu. Kalaupun telat-telat dikit, nggak lama-lama amat ya, Bu. Ya mungkin karena masih ngisi kajian dan lain-lain, betul nggak? Betul. Oke, sip. Pak, gitu ya, Pak ya. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin kita akhiri dulu pertanyaannya karena memang sudah mau masuk jam 8.30. Mungkin sebagai closing statement dari Ustaz untuk kami semua. Silakan Ustaz. Baik, Bapak Ibu. Sebagaimana bismillah adalah dengan ilmunya Allah, maka hiduplah dengan ilmunya Allah. Jangan hidup dengan ilmu-ilmu selain Allah. Dan ilmu Allah ini harus kita refleksikan, harus kita tunjukkan dalam perilaku kita sehari-hari. Perbuatan kita sehari-hari. Sebagaimana Allah menyandingkan, menyembah Allah dengan perbuatan baik kepada orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Oleh karena itu, kalau betul kita menyembah Allah dengan benar, maka buktikanlah dengan adab dan akhlak yang baik sesuai dengan ilmunya Allah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Saya izin pamit duluan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin foto dulu ya Ustaz ya. Silakan semuanya yang bisa on cam. Oke.
Baik, terima kasih kepada Ustadz Indra Firmansyah yang mungkin hari ini memang langsung ingin memberikan kajian berikutnya secara offline di Jogja. Kepada Bapak Ibu juga terima kasih atas kehadirannya hari ini. Insya Allah apa yang kita dapatkan hari ini benar-benar menjadi manfaat buat kita, bisa mendapatkan insight untuk kehidupan kita selanjutnya. Ya, sekali lagi terima kasih buat Ustadz Indra. Kita doakan semoga Ustadz Indra selalu diberikan kesehatan yang paripurna sehingga bisa terus bisa bersiar dan berdakwah untuk kepentingan umat. Kita tutup dengan baca hamdalah Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.